Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Muhammedi yang berisikan tentang masalah-masalah dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asas-asas hukum perkawinan dalam Islam. Selama ini barangkali kita menilai ibadah itu sholat, zikir, puasa, haji, zakat. Jarang kita mendengar perkawinan itu juga ibadah. Padahal menikah itu juga ibadah. Dalam konteks ini kita akan membahas tentang asas-asas hukum perkawinan Islam. Yang pertama, asas kesukarelaan. Jadi antara muda-mudi, pria dan wanita yang sudah balik, mereka menikah memang sama-sama sukarela, bukan karena paksaan. Atau misalnya contoh, karena orang tua si perempuan memiliki hutang kepada sang laki-laki, akhirnya dipaksa membayar hutang dengan menikahkan anak gadisnya. Itu salah. Jadi asas yang pertama, agar bahtera rumah tangga dalam keluarganya bisa berjalan dengan baik, kalau kata orang sakinah mawaddah warahmah, harus diawali dengan asas kesukarelaan, sama-sama mau, tidak ada paksaan dari laki-laki ataupun dari perempuan. Berikutnya, asas persetujuan kedua belah pihak. Jadi calon mempelai pria kemudian ta'aruf dengan calon mempelai wanita. Setelah mereka saling mengenal, mereka akhirnya menyetujui untuk menikah. Hampir sama dengan yang pertama tadi. Jangan sampai ada keterpaksaan dari salah satu pihak. Walaupun ada yang mengatakan, ya tidak apa-apa, kita menikah ini atas keinginan orang tua, tapi kita jalani bersama. Kalau bisa, kata-kata itu tidak keluar lagi. Jadi mereka yang menikah, kalau bisa sebaiknya memang dasar sama-sama suka, pihak keluarga suka, baik keluarga pria ataupun keluarga wanita. Karena harus kita perhatikan baik-baik bahwasanya kalau sudah menikah, laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki, kita juga akan hidup bersama dengan keluarga masing-masing. Terkadang kita datang ke keluarga wanita atau si wanita datang ke keluarga suami. Sehingga kalau diawali dengan keterpaksaan, itu akan menimbulkan ketidaknyamanan. Karena itu, kedua belah pihak harus setuju. Yang ketiga, asas kebebasan memilih pasangan. Kalau dahulu kita sering melihat budaya jodoh menjodohkan. Terkadang karena segan dengan orang tua. Terkadang karena pilihan keluarga, akhirnya terpaksa. Tapi dalam Islam itu sebaiknya memang atas pilihan pribadi. Jika seorang laki-laki datang di dalam Islam, kemudian laki-laki ini mendatangi orang tua, dalam konteks ini ayah si gadis, kemudian si ayah menanyakan kepada anak perempuannya, apakah kau mau menerima lamaran laki-laki itu? Maka dikatakan, kalau perempuan diam, dalam konteks ditanyakan apakah mau dengan laki-laki yang melamar, tandanya iya. Artinya berlaku di sini asas kebebasan memilih. Kalau tadi anak perempuan yang mengatakan tidak mau, tidak bolehlah laki-laki tadi memaksakan kehendaknya untuk menikahi perempuan tersebut. Berikutnya, asas perkawinan dalam Islam, yaitu asas kemitraan suami istri. Jadi benar-benarlah nanti komitmen bersama. Kita menikah bersama dari keluarga yang berbeda, tapi kita berharap pernikahan kita ini kalau bisa sekali untuk selama-lamanya. Kita memegang prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Jadi tidak hanya memberatkan kepada laki-lakinya saja atau kepada perempuannya saja, tapi betul-betul menjadi mitra nanti ketika sudah menikah. Berikutnya, azas untuk selama-lamanya. Itulah yang diminta, komitmen tadi. Jangan sampai terfikir di antara salah satu laki-laki dan perempuan yang mau menikah, aku nikah sebulan saja atau coba-coba sajalah. Tidak. Karena itu jangan sampai di awal baik laki-laki atau perempuan salah memilih pasangan. Karena itu Islam menawarkan silakan ta'aruf. Laki-laki memaparkan biodata dirinya, perempuannya juga menjelaskan kelebihannya, kekurangannya. Kalau sudah sama-sama menerima, dalam konteks ini bukan pacaran, tapi ada pihak ketiga yang ingin menjadi perantara antara mereka. Ketika nanti sudah cocok, betul-betul ditemukan mereka berdua, kemudian laki-laki melihat wajah sang perempuan, perempuan melihat wajah sang laki-laki. Kalau memang sama-sama sudah setuju, lanjut ke pernikahan. Dan yang terakhir yaitu azas monogami terbuka. Apa maksudnya monogami terbuka? Islam membolehkan poligami. Satu laki-laki menikahi 4 perempuan. Tapi dalam konteks ini tak salah kalau misalnya si istri mengatakan, kalau kau menikahi aku, ya sudah satu saja. Tapi kalau kau menikah lagi dengan perempuan lain yang kedua, ketiga, keempat, tapi maaf, itu bukan aku. Itu dibolehkan dalam Islam. Bukan berarti si perempuan mengharamkan poligami. Membolehkan. Tapi karena dia tak mau untuk di poligami, dia mengatakan di awal, kalau kau memang ingin menikah denganku, aku berharap kau satu-satunya sampai akhir hidupku. Kalau bukan, silakan cari wanita lain. Itu dibolehkan dalam Islam. Dan Islam pun menerangkan boleh nikah 2, 3, 4 kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pribadi sebagai laki-laki merasa tidak sanggup berlaku adil, maka lebih baik satu saja. Pilihan ada kepada kita, dan sekali lagi kita berharap semuanya menikah bukan karena keterpaksaan, tapi karena sama-sama suka, sama-sama cinta. Dan terutama kita berharap dalam pernikahan kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kita bahagia di dunia dengan anak-anak kita bersama keluarga kita, dan insya Allah kita niatkan juga dan harapkan bahagia di surga kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.